Buka masker. Oke, buka biar kenal. Biar kenal. Ya, kenal. Sudah aman. Ini ada di swab pesertanya. Ya, Mas tadi. 1, 2, 3. Ya. 12 ya, sampai sekarang. Nah, saya berbahagia sekali bisa hadir di sini dan juga kepada Pak Arif ya, yang sudah menyediakan tempat, Pak Kades dan juga Pak Kadis tadi untuk kita bersama-sama berbagi pengalaman ya, istilahnya tentang porang ini. Ya. Saya mungkin ingin kenalan dulu supaya kenal ya, sinten Pak? Pak Purwanto. Pak Purwanto, sumber bener juga. Menjenengan? Pak Imam, Pak Arif, Pak Sutiono. Pak Supiono, Sutiono. Sutiono, okay. Pak Martono. Pak Martono, Pak Bejo. Bejo. Kan. Di Sumber Bedo sejak kapan Pak nanam porang Pak? Sejak kecil ya? Sudah dulu udah ada. 1980. 1980 ya, berarti masih ya kira-kira 40 tahun yang lagi. Ya, tapi mungkin zaman Jepang dulu juga sudah ada ya kayaknya ya. Sudah dikembangkan. Artinya lokal, hidup di hutan-hutan. Ya. Sehingga itu sebenarnya juga sudah ada. Nanti kan kita lihat sejarahnya ya. Nah, ciri khas porang kan ini ya Pak, katanya ya. Ada kata ini. Kalau ini berapa tahun Pak? Kalau ini nih, bagaimana melihatnya berapa tahun tanaman porang itu? Ya, jadi setiap ketiak itu ya, ketiak itu 1 tahun, nanti cabang 2 tahun, 3 tahun. Nah ini ciri khas porang itu. Oke, next, ini porangnya ya. Nah kemudian saya ingin menyampaikan sejarahnya itu gimana sih ya. Porang itu atau kalau di Cina itu disebut konjek ya, atau kalau di perdagangan kan konjek ya, tepung konjek itu di perdagangan. Nah itu adalah konjek itu ditemukan oleh bangsa Cina, memang dari Cina ya, pada tahun 2006 sebelum Masehi. Ya, jadi sebelum udah beribu-ribu tahun ya, 2000 tahun lebih ya, di Sennong itu herbal klasik itu di daerah Cina. Nah, biksu Buddha atau Mong ya, itu mengenalkan konjek pada tahun 550 Masehi ke Korea ya. Kemudian juga ke Jepang ya. Pertama kali disebut atau dikutip itu tahun 950 Masehi. Jadi sudah lama sekali ternyata tanaman porang ini sejak sebelum Masehi pun sudah dikenal oleh bangsa Cina ya. Kemudian secara cepat menjadi komoditas dan program penanaman generally recognized as safe atau aman atau bisa dikonsumsi itu di Amerika, kemudian 98 itu di Eropa, dan FAO, WHO itu juga sudah mengeluarkan spesifikasi untuk tepung glukomannan, dan perbedaan utama itu pada komposisi aturannya itu ya, untuk protein speknya ya, spesifikasinya dari kurang dari 1,5 sampai 3% di Eropa dan 8% di Amerika, tetapi itu juga diperbarui ya spesifikasinya. Cina, Jepang, dan negara-negara Asia dengan tradisi menggunakan konjek atau porang tadi menganggap konjek ini adalah makanan, jadi tidak masalah gitu ya. Sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk mengkonsumsi konjek itu. Kalau Amerika kan baru itu ya, makanan baru. Kemudian Australia yang berharga itu kan glukomanannya. Ya, glukomanan itu terdapat di mana di tanaman? Nah sebenarnya glukomanan tidak hanya terdapat di porang, di tanaman-tanaman yang lain juga ada ya, di berbagai tanaman kayu, kemudian juga daun, umbi, akar atau biji itu ada, tetapi kadarnya kecil. Yang paling besar itu adalah di umbi tadi, porang tadi ya. Nah glukomanan ini ada di kan ada walur, ada iles-iles, ada suwek, ada apa malah Pak? Walur, suwek, porang, iles-iles ya, yang dikenal di sini ya. Tetapi itu yang mungkin ada tapi glukomanannya ada tapi kecil ya, yang lainnya yang paling banyak porang itu. Tetapi sebenarnya kurang dari 10 tadi. Ada kalau di Jepang itu Amorphophallus konjek, itu beda lagi. Nah itu ya yang mengandung glukomanan.
Nah, genus Amorphophallus tadi terdiri dari sekitar 150 spesies sebenarnya. Jadi hanya kurang dari 10 spesies yang mengandung glukomanan. Nah, beberapa spesies Amorphophallus ini mempunyai konsentrasi glukomanan lebih dari 50% berat keringnya. Ya, jadi kalau dalam umbi porang itu ada airnya. Ya, airnya berapa? Itu sekitar 80%. Jadi air kalau umbi segar ya. Kemudian ada glukomanannya tadi, ada pati, ada protein, ada beberapa mineral, dan juga ada oksalat. Nah, ini 50% berat kering. Kalau airnya dikeluarkan, kadar airnya cuma jadi CEP misalkan, itu kan kadar airnya menjadi lebih kecil. Itu kandungan glukomanannya bisa dari prosesnya itu benar. Itu kualitasnya bagus, buat gel nanti mungkin bisa ditunjukkan ya buahnya, itu bisa ngegel dengan baik. Kita sudah membuat produk-produknya ini, itu juga bagus. Ya. Artinya sedikit aja udah mandi gitu ya Pak ya, untuk Madiun ini. Nah, tapi memang harus benar, kalau jelek, tipnya jelek itu udah hasilnya juga jelek. Nah, ini ciri morfologi tanaman porang dan tanaman sejenisnya ya. Ini kan ada, kalau suwak warnanya apa Pak? Putih. Ini karena LCD-nya ya. Suwak itu putih ya. Sehingga kadang-kadang juga untuk campuran ya. Kemudian porang warnanya apa? Kuning. Kalau iles-iles putih. Kalau suwak agak ini karena dibuka itu terus agak kemerahan ya. Karena kan terkena oksidasi. Walor merah. Ya, jadi itu ada karakteristik dari porang. Porang itu Amorphophallus, Oncophilus atau Muelleri. Itu daunnya di mana Pak? Daunnya lebar, ujung daun runcing ya, dan warna hijau muda. Itu untuk daunnya porang tadi. Kemudian kalau iles-iles putih itu daunnya kecil, ujung daun runcing dan berwarna hijau tua. Ya, bedanya. Kemudian kalau suwak itu daun kecil, ujung daun runcing dan berwarna hijau. Suwak itu kalau kecil itu ya, ya daunnya nggak lebar toh, banyak itu ujung-ujungnya itu. Kemudian untuk walor itu daun kecil, ujung daun runcing dan berwarna hijau. Itu bedanya. Dan yang paling penting itu yang membedakan adalah kata tadi bulbit. Kemudian batangnya bagaimana? Kalau porang cirinya gimana Pak? Membedakan porang dengan batangnya halus. Batangnya halus. Ya. Terus bercorak. Coraknya gimana? Coraknya panjang. Ya, panjang. Buatan bunder-bunder. Iya kan? Jadi batang halus berwarna belang-belang hijau putih. Ya kan? Coraknya itu lurus panjang ini. Kalau iles-iles itu batangnya halus juga, berwarna keunguan dan bercaknya putih. Sedangkan untuk suwak itu kulit batangnya kasar, kasar, berwarna belang-belang hijau putih, belangnya itu agak bunder, tidak memanjang. Sedangkan walor itu batangnya berduri, semu, total hijau putih. Nah, ini bedanya ya. Kemudian kekuningan, terus. Kemudian kalau untuk iles-iles putih itu umbinya terdapat bintil. Kemudian juga berserat halus dan berwarna putih seperti bengkoang. Itu untuk iles-iles putih. Kemudian untuk suwak ini pada permukaan umbi banyak bintil-bintilnya, ya. Dan kasar, umbi berserat dan berwarna putih. Kemudian pada permukaan walor umbinya itu banyak bintil atau calon tunas, kasar, umbi berserat dan berwarna putih atau kemerahan ya walor. Nah, untuk lain-lain ini pada setiap pertemuan cabang dan ketiak daun yang membedakan sangat. Tadi ini yang cirinya yang panjang begini, untuk batangnya. Kemudian ada katanya. Lanjut. Nah, ini juga bunganya ya. Bunganya seperti ini ya Pak. Untuk porang ya. Porang seperti ini. Nah, ini karena warnanya ya. Banyak saya lihat juga di hutan banyak tuh. Kalau bulan apa ini Pak munculnya ya? Kalau bunga ini? Apa? Bulan 10 akhir ya. Labu maduk labu. Iya, ya kemarau ya. Jelang musim hujan. Jelang musim hujan itu muncul. Sudah kalau berapa tahun muncul begini Pak? 3 tahun.
3 musim lebih. Ya, 3 musim lebih, 3 tahun ya, 3 cycle, 3 cycle. Oke, lanjut. Kalau biasanya panen berapa tahun? 3 tahun 3. bisa dipanen. Betul. Oke, jadi 3 tahun itu yang optimal. Oke. Ada yang nanam setahun, tapi sebenarnya masih sedikit glukomanannya, meskipun juga bisa besar, tapi inputnya banyak ya, pupuk dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini lanjut. Nah, ini ada juga istilahnya spora ya, atau bunganya, ya. Itu yang juga bisa menjadi tanaman ya, dari spora itu seperti itu. Oke, buah ya, buah dari bunga tadi. Oke, lanjut. Nah, penyebaran kalau di luar itu di Thailand itu ada di Chiang Mai, kemudian di Kanchanaburi ya. Kalau India itu di Kepulauan Andaman dan Nicobar, Myanmar juga ada, Indonesia ini hampir seluruh pulau ada ya. Dan sekarang kan dari Madiun ini menyebar ke seluruh wilayah ya. Ya, jadi ini sentranya harus dikibarkan itu, Madiun sebagai sentra porang mulai dari hulu hilir ya. Insya Allah nanti ya, sarang-sarang ya, kita kembangkan budidaya dan teknologi pengolahan porang yang baik ya. Kalau berusaha itu kan dimensinya dunia akhirat ya, senghalalan toyiban, itu rezeki itu kadang-kadang Jepang, daerah Gunma itu 1-2 jam dari Tokyo, itu dia 100 jenis makanan dari Onjek ini free makannya. Kalau makan siang dikasih makan siang free, tapi untuk itu ada pusat oleh-oleh dari Onjek ini Pak, tapi memang glukomanannya. Nah, nanti mungkin kalau bisa tadi sudah sampaikan pada Pak Kadis, kalau diklaimkan dengan pariwisata, jadi sebagai sentra pengolahan porang dengan produknya, kalau bisa kan itu bagus sekali. Nanti oleh-olehnya coklat ada porangnya, gitu-gitu ya. Ada ini yang bisa kita buat ini Pak, ini kita sudah produksi jelly. Ini ada ini porang, ini kombinasi dengan komponen yang lain ya, tapi mengandung porang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo kita relak mawon ya, santai mawon, kita bisa diskusi. Ini penyebaran ini ya, ekologinya lahan terbuka atau tepi hutan dan semak belukar, hutan sekunder, ketinggian 200 sampai 3.000 meter. Di sini berapa ketinggiannya? 270. Berarti masuk dalam range daerah yang cocok untuk tanaman porang ya. Berbunga pada bulan April, tapi sekarang itu ada perubahan iklim. Kadang-kadang kita bilangnya salah mongso ya, tapi orang balik-balik ya. Berarti memang harus berubah gitu ya. Karena Juni hujannya deras, petirnya nyamber gitu ya. Ternyata nggak balik, itu memang sudah ada perubahan iklim gitu ya. Sehingga memang perlu kita dengan teknologi, tidak hanya Titan tapi juga Titan plus pengetahuan gitu ya. Oke, terus ini sebentar tadi konjak, kalau ini Amorphophallus konjak itu yang di Jepang Pak. Jadi Amorphophallus konjak, kalau kita tadi apa? Amorphophallus mualleri atau Amorphophallus omphophilus itu yang kita porang tadi. Kalau Jepang itu Amorphophallus konjak. Ini banyak dibudidayakan di Jepang dan Cina untuk industri produksi tepung KGM itu konjak glukomana KGM. Umbi terdiri dari 49-60% KGM yang dalam air. Oke, lanjut. Nah ini suwak tadi ya. Kemudian ini kan tata-tatanya beda ya Pak. Ini suwak Pak. Tadi kalau porang kan panjang-panjang ya dan halus. Kalau suwak ini kasar. Oke, lanjut. Ini tadi ini suwak ya. Bunganya berbeda ya, berbeda, ininya juga berbeda kasar, ya. Lanjut. Nah ini sudah saya kira ya. Walor, ini walor Pak, beda toh, ya, beda juga dengan tadi porang, ya. Di sini ada juga walor dan ada ya, banyak. Ini ojo ketampur loh Pak.
Mungkin nek kecampur wah ini jadi rendah nih kemana nih. Nah jadi cat mungkin belum tahu ya. Podo-podo kayak gini, tapi kan di ekstrak itu jadi rendah itu. Tapi malah sok ngapa sih? Betul ya? Betul. Oke, ini lanjut. Ini bunganya tadi ya yang Amorphophallus variabilis ya. Ini bunganya berbeda juga. Iles-iles ya. Tapi memang ada ini Pak, bunga terus kecil ya. Sosok menyampuri gitu. Tapi jangan, kita yang murni saja ya. Berusaha, berbisnis dengan jujur dan amanah. Lanjut. Ini saya kira sudah ya tadi. Nah porang ini prosesnya sedikit ya. Porang ini umbi porang endingnya atau akhirnya itu memang glukomanannya itu yang ingin gunakan, yang banyak digunakan. Nah produk glukomanan ini oleh WHO dianggap sebagai salah satu top 10 health food ya. Karena itu kalau sekarang itu kan banyak penyakit tidak menular, penyakit yang istilahnya disebut penyakit degeneratif ya, penyakit karena penuaan. Apa itu contohnya? Penyakit jantung, diabetes, kemudian hipertensi, ya itu kan banyak, stroke gitu-gitu. Karena apa? Karena kelebihan kita keluar. Kemudian konjac chips, konjac sampel, chips konjac, kemudian konjac chips Indonesia origin dan seterusnya itu ke Vietnam, Cina, Singapura. Ya, jadi dikirim ke sana. Kita ada tadi saya lihat kita memang sangat mengandalkan kuota yang bisa kita ekspor dari Cina kan, sehingga kita semacam tidak berdaulat gitu kan di HACCP, traceability, ya itu betul. Jadi saya kira memang ke depan itu tidak bisa lagi asal-asalan. Tuntutan konsumen dunia itu seperti itu ya, yang higienis, yang bersih dan aman tadi. Tetapi kan bisa setelah ini pakai mesinnya harus pakai Cina gitu kan, ngeringkannya itu terus mawon itu. Padahal yang orang ngomong murah gitu. Nah itu yang kita juga harus mengangkat industri dalam negeri gitu. Jadi kalau bisa chip yang bagus, tepung porang yang bagus bisa dilakukan oleh UMKM, nanti ekstraksinya dilakukan. Ini kami sedang mengembangkan untuk ekstraksi glukomanan. Memang agak kompleks ya kalau ekstraksi ya. Jadi UMKM saya kira akan berat ya kalau tadi ekstraksi glukomanan. Jadi mungkin berbagi tugas, ada petani porang, ada UMKM chip, UMKM tepung porang, dan industri ekstraksi glukomanan. Kalau itu bisa sudah ya. Ini mungkin agak sedikit scientific ya, adalah serat pangan larut air. Jadi itu larut air, bisa dilarutkan dalam air dan tanpa perlu pemanasan bisa membentuk gel ya. Tersusun namanya glukomanan, itu dari glukosa dan manosa, itu jenis-jenis gula ya. Kenapa kok itu tidak tercerna rendah kalori? Karena dia diikat dengan ikatan beta ya, sehingga tidak tercerna oleh enzim-enzim yang ada dalam tubuh ya perut kita, sehingga dikatakan sebagai low kalori ya atau rendah kalori, dan bersifat hidrokloid dan rendah kalori yang banyak digunakan dalam industri pangan dan farmasi. Ada juga yang bikin kapsul, tapi yang sudah murnianya tinggi, jadi jangan asal membuat kapsul ya. Kemudian glukomanan dapat diperoleh secara alami dari umbi porang tadi. Secara komersial lebih populer dengan nama konjac glukomanan atau KGM ya. Apa sifatnya glukomanan itu? Kelarutan yang besar di dalam air. 1 gram itu sangat mengikat 100 sampai 200 kali berat glukomanan. Jadi udah ikat 100 sampai 200 mili air ya. Kemudian memiliki viskositas yang tinggi. Dari porang segar, kemudian chip, tepung porang, dan tepung glukomanan. Ini yang sudah kita di fakultas di FTP UGM itu kita sudah chip porang ya yang baik, nanti mudah-mudahan bisa juga kita pakai. Ini yang jelek, jadi kayak gini nih sampai hitam ini atau abu-abu ya. Kemudian jadi tepung porang gitu ya. Kemudian kita ekstrak menjadi
Ini porangnya, tepung porang tadi. Kemudian jadi glukomana. Ini sudah murni nih Pak, kemudian lebih dari 90%. Kalau tepung porang ini maksimum ini 65 gitu ya. Apa maksimumnya? Setelah disosok ya. Nah, itu pengolahan porang prinsipnya itu. Kita bisa jual umbi, kita bisa jual chip, tepung gitu kan. Nanti sampai situ nanti ada rezeki yang lain ya, disyukuri. Oke. Itu chip porang dari FDP UGM, tepung porang, biasanya itu nggih, saya nggih. Bagus itu, karena kita kendalikan, ada standarnya, bukan asal-asalan. Nanti Bu Hanim, Pak Joko ini akan memberikan pemahaman, nggih. Lanjut. Nah, untuk apa itu ya? Glukomananya tadi nggih. Itu untuk penggunaannya bisa untuk mie dan pasta ya. Ini produk tepung ya, untuk industri tepung itu digunakan mie dan pasta ya. Menyerap dan fungsinya apa? Fungsi utama menyerap dan menyimpan air ya. Bisa mengikat air. Kemudian meningkatkan elastisitas, jadi lebih kenyal ya, bukan gampang patah, putus. Kalau mie kan kalau putus-putus kan nggak enak. Mie yang rada kenyal, nah, itu kombinasi dengan nambah ini sedikit saja sudah meningkatkan elastisitas, meningkatkan kenyalan ya. Kemudian pembungkus beku ya, menahan kerusakan akibat siklus. Kita itu juga butuh serat ya. Serat itu bisa untuk menekan kolesterol. Nah, serat itu tidak hanya ini, tapi juga sayuran itu ada serat. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia itu kurang seratnya ya. Padahal kan sayuran janjane murah nggih. Ning mak serat orang-orang nggih. Sayuran orang-orang nggih. Untung Madiun itu terkenal pecolnya. Jadi saya yakin bapak-bapak ini pasti seratnya banyak. Dari pakan. Jadi nanti yang bagus mikrobia baik itu yang tumbuh gitu ya. Di dalam pakan kita itu kan banyak mikrobianya. Ya itu ini salah satu sebagai prebiotik memperbaiki kesehatan saluran cerna. Sehingga kita kan dimasukkan di coklat, dimasukkan di ini itu untuk prebiotiknya, sumber prebiotiknya tadi sudah kita teliti. Kemudian memperbaiki diet, menurunkan lemak dan kolesterol total itu kami lihat, kami teliti untuk yang overweight, untuk yang kolesterolnya tinggi, tapi yang normal tetap normal. Kemudian memperbaiki diet untuk diabetes, mencegah kanker kolon, ya. Efektif menurunkan berat badan, ya. Untuk yang overweight, ya. Kalau yang sudah slim nggak apa-apa itu. Tapi tambah kurus jadi malah bahaya nih. Kemudian efektif sebagai bulk forming laksatif untuk BAB supaya lancar gitu-gitu. Oke, lanjut juga ada yang membuat untuk ini untuk kosmetik, untuk scrub. Ya, ibu-ibu kan supaya glowing ya sekarang ya. Supaya glowing kan dikasih scrub gitu-gitu. Ya Korea gitu pokoknya kalau Korea wis laris ya. Mereka kosmetiknya salah satunya juga dari dipakai menggunakan bahan baku glukomanan itu. Oke, ini yang salah satu tim itu sekarang di Palu ya karena ada tugas mendadak dari Menteri Perekonomian ya, Menko Marves, sehingga kita ke Palu itu juga jadi slim itu, tapi bukan karena tidak hanya karena glukomanan, mungkin karena stres kan. Banyak kegiatan jadi terus slim ya. Ya, tadi kombinasi glukomanan dan stres ini bisa menjadi kita jadi turun berat badannya. Ya, tapi enggak sehat kok. Oke, lanjut. Ya, industri kimia itu juga ada. Itu sebagai bahan pengisi dan pengikat tablet, ya. Kemudian bahan pelapis itu coating dan edible film. Bahan perekat itu untuk lem, cat tembok, pelapis kedap air ya. Kemudian juga penguat tenunan atau jalinan gitu ya dalam industri tekstil. Kemudian juga media pertumbuhan mikrobia ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau untuk prebiotik, kemudian bahan pembuatan kertas yang tipis dan lemas dipengaruhi oleh bahan baku porang. Sehingga penting sekali untuk mengolah dari mulai awal sampai akhir. Bahan baku itu penting sekali, kualitas bahan baku penting sekali. Kemudian juga tahapan proses mulai dari panen hingga
menjadi glukomanan itu sangat penting ya, supaya tahap-tahapannya itu benar ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa informasi mengenai porang. Ini sampai berapa ya? Jam berapa ya saya? 12 ya? Jam 12 ya? Ya. Ini komposisi umbi porang, tapi ini dari berbagai, kita ambil dari berbagai sumber ya. Jadi ada itu, kalau glukomanan itu dalam kandungan per 100 gram total bahan kering itu ya, itu sekitar 54 sampai 61 tadi kering ya, yang tepung dikehendaki itu. Ini kalau standar SNI ya, SNI itu standar nasional Indonesia, itu yang sudah dikeluarkan itu adalah dari visual, itu warnanya kekuningan ya, bukan hitam ya, kekuningan seperti ini chipnya ya, itu ya, kuning ya. Terus tidak hitam kayak gini, ini kurang bagus. Kemudian jamur tidak diperkenankan ada ya. Jadi kalau biasanya jamur itu tumbuh kalau lembab gitu. Kalau pemeringannya kurang bagus, tumbuh jamur ya. Atau penyimpanannya kurang bagus, nanti kering lembab tumbuh lagi. Nah, tapi kalau pengering domnya itu masih di lantai, kan menyerap air ya, itu meskipun dikeringkan nanti kalau ini lembab juga percuma, sehingga penting sekali untuk ini membuat lantainya itu supaya kedap, tidak ada uap air yang masuk lagi ke chips ya. Kemudian warna untuk kelas mutu 1 kekuningan jamur tidak diperkenankan. Kemudian kelas 2 itu maksimal 25%, boleh, masih boleh. Kemudian yang ketiga kuning kehitaman, tapi ya itu nanti nggak masuk itu speknya kalau di luar ya 25%. Jadi kita usahakan yang mutu 1 ya, supaya tidak ada masalah. Karena jamur itu nular Pak. Jadi nanti kalau dicampur semuanya kena. Dan jamur itu akan mendegradasi glukomanan. Jadi rendah nanti kandungan glukomanannya. Kemudian kadar air kurang dari 12%. Itu sudah bagus ya, yang 2-3 nggak usah lah. Kadar glukomanan kalau chip itu di atas 35% ya. Kemudian kadar abu kurang dari 4%, kalsium oksalat maksimal 30 mg per 100 gram, itu 0,03%. Kemudian cemaran tadi ada anunya juga, karena tanah itu kan juga mengandung cemaran logam, juga proses pengeringan itu juga ada. Cina, ini tanda Cina, itu top grade, itu tadi glukomanannya, ini tepungnya, ini tepung tadi chipsnya, dan ini tepungnya, itu yang top grade itu kadar glukomanannya sudah harus bisa memberikan viskositas atau kekentalan 22.000 centipoise, itu konjek particulate flour, itu dari bahan bakunya dari konjek chip dengan pengeringan, juga ada pengeringan starch removal ya. Tetapi untuk yang tadi yang common konjek itu juga ada tahapan lagi dengan pencucian ya, dengan etanol. Kemudian ada common konjek particulate flour, purified konjek fine flour, itu tergantung dari prosesnya, nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Hanim ya. Kemudian ada organoleptic indikator, itu ada beberapa kelas ya. Untuk yang top grade itu warnanya putih, kemudian bentuknya itu tidak harus free flowing ya, mengalir tepungnya, kemudian baunya itu tidak juga dikatakan gatal. Itu apa sih yang menyebabkan gitu kan? Itu karena adanya kalsium oksalat, kristal-kristal kalsium oksalat. Ini kalau dilihat di mikroskop itu ada di ini glukomanannya Pak, ini ya. Kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti ini. Kalau diperbesar lagi itu ada terlihat ini jarum-jarum ini adalah kalsium oksalat. Okay. Itu kan kristal-kristal, sehingga kalau numpuk itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Jadi harus dihilangkan. Bisa dengan fisikal ya, dengan dihembus, kemudian di sosok dan lain-lain.
Nah, jadi itu kalsium oksalat yang tidak boleh dianggap remeh ya untuk kesehatan. Oke, lanjut. Jadi glukomanan saya kira strukturnya ya, ini gula, ini struktur kimianya, kemudian ini adalah karakteristik fisiknya, dia high viscosity, soluble in water, gampang membentuk gel, ya. Kemudian health benefit, manfaat kesehatannya bisa untuk dietary fiber itu serat pangan, anti diabetes, ya, anti obesitas, kemudian jadi prebiotik. Ini yang saya meneliti. Ini kan harus imunnya harus bagus ya. Nah, makanlah jelly. Jelly ini juga transparan, ya. Bagus ini. Ini yang kita gunakan hasil ekstraksi kita sendiri. Ini untuk jelly dan lain-lain. Oke, saya kira itu ya. Ini tadi sudah saya kira. Ini hasil kita itu sudah memenuhi standar komersial. Bahkan kita bisa sampai 94 ya persen glukomanannya ya. Tadi penampakannya white, free flowing, mengalir dengan bagus ya. Kalau disuntak itu mengalir tidak ngempel-ngempel. Terus viskositasnya juga tinggi, ukuran partikelnya juga lembut sampai 100 mes. Kadar ekstraksi glukomanan yang sudah kita kembangkan, jadi dari tanaman porang, umbi porang sebagai sumber bahan baku menghasilkan chip porang ya, kemudian tepung porang dan tepung glukomanan. Ini aplikasinya untuk cookies, untuk puding, jelly, mie, sosis, roti ya, untuk saus ya, kemudian juga milkshake, bakso dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini yang sudah diteliti ya untuk tadi cookies, jelly dan lain-lain. Ini saya kira bisa dikembangkan nanti ya kalau sudah kita bisa mengekstrak glukomanannya, bisa dikembangkan menjadi produk-produk UMKM, bisa nanti diajari gitu ya. Tapi benar dulu prosesnya. Oke, lanjut. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada coklat juga. Supaya di belakang takutnya kan. Hah? Sudah? Supaya Bu Ratih gimana coklatnya? Sudah coba belum Bu Ratih? Belum? Jelinya gimana Bu? Kenyal. Kenyal ya kan? Itu jelly memang kita yang low sugar. Jadi untuk slim. Pertanyaannya kan, Bu, dari produk ini apakah hasil dari UGM? Iya. Jadi dari UGM itu sudah bisa memisahkan antara oksalat dan tepung yang bagus. Sampun. Makanya saya tekan ke kita, kan belajar kan 2010 itu sudah kerjasama dengan Oh ya. pada saat itu kami praktisan di sini. Pak Simon ya? Betul. Ya Pak Simon. Kita dengan Pak Simon sama Pak Haji. Oh ya. Jadi kita sampai dibantu, kita ada program penebungan sampai Budaheimer itu dan Balsam juga sudah dari saya. Tapi pada saat itu kita kesulitan untuk pasar. Oh. Jadi tapi pada saat itu baru tepung ini belum glukomanan. Ya akhirnya mental. Sampai di sana akhirnya terus mundur jadi jadi lagi. Itu 2010. Oh, oke. Sampai berapa? Bertahan berapa tahun? Berarti mesin hammer mill-nya ada ya? Sudah ada. Jadi prosesnya pada saat itu kan menurut saya pada saat itu saya pelajar, termasuk ketua koperasi, kemudian ada LMDA-nya. Nah, kita akan kerjasama. Setelah itu LMDA masa jabatannya habis, saya sudah habis, akhirnya saya teruskan bubar. Itu tahun 2010. Iya, ini kami baru merintis Pak untuk glukomanannya itu sehingga nanti tepungnya itu bisa ditampung. Ya. Ini sambil makan ya, saya lanjutkan sedikit ya aplikasinya. Ya, tadi mungkin sudah kita singgung, tapi ya mungkin nanti secara cepat saja. Gimana? Enak betul? Dereng. Dereng ya. Ini mati. Tempatnya mantap kok Pak. Iya.
itu juga pakai penelitian nih. Itu coklat premium, biasanya coklat premium itu di suhu kamar itu meleleh. Tapi kalau beli coklat di Belgia yang bagus-bagus kalau bisa itu meleleh ya karena panas tubuh. Tapi dengan adanya penambahan glukomannan itu jadi tahan panas, nggak meleleh. Maksud saya nyoba itu garut ya Pak, itu tepungnya. Jadi kita beli kombinasi dengan tepung garut. Sini ada nggak Pak? Ada. Nah, di Australia juga ada yang melarang menjual jelly yang kecil-kecil. Karena apa? Karena takut anak-anak kenyal ya. Kenyal dan itu tidak mudah remuk ya. Istilahnya kalau dicampur dengan salad dengan apa itu masih kenyal. Kemudian transparan ya dan tetap stabil pada suhu tinggi ya. Kemudian untuk itu yang gel, itu bikin puding agar-agar itu ya, itu bikin apa jelly. Kemudian glukomannan dapat berperan sebagai emulsifier, pengental pada produk minuman itu tadi, mencegah pemisahan ya, jadi buat misah. Ya. Kita juga itu sudah kita teliti. Baik, sudah ya. Nah, bagaimana kombinasi dengan bahan lain ya? Glukomannan dengan karaginan itu meningkatkan kekuatan gel. Karaginan itu rumput laut Pak. Ya, nek sing digawe itu agar-agar macam-macam itu. Glukomannan dengan santan blend itu menjadi sangat elastis ya dan termolek dan tahan panas. Kemudian glukomannan dengan pati, ya, campuran glukomannan dengan pati itu meningkatkan viskositas. Nah, nanti dicampur mokaf, pati singkong itu bisa meningkatkan kekentalan, juga membuat siklus beku dan cair itu lebih stabil dan juga mengurangi sinteresis itu keluarnya air dari bahan. Kemudian glukomannan agar blends itu improve gel strength, meningkatkan kekuatan gel dan tekstur. Oke, lanjut. Nah, ini aplikasi glukomannan pada produk pangan yang kita kembangkan. Oke, lanjut. Itu tadi sudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga mie shirataki ya. Ini kita juga sudah memproduksi. Nanti kan bisa ditunjukkan apa gambarnya yang dari kita. Dan itu nanti untuk diet ya, untuk diet. Kalau kelebihan berat badan atau diabetes itu karena itu kalorinya rendah. Oke, lanjut. Es krim ini glukomannan mampu meningkatkan overall itu jadi mengembang ya kalau dibuat es krim ya. Kemudian juga mampu mengikat air dengan kuat sehingga mencegah pembentukan kristal es ya, dan menjaga kualitas es krim dibandingkan dengan karaginan saja ya. Lanjut. Sosis ini bisa glukomannan memiliki sifat larut dalam air yang kuat sehingga bisa mengembang dan membentuk gel sehingga berpotensi mensubstitusi STPP itu sodium tripolifosfat itu yang digunakan untuk bikin bakso, bikin sosis niku. Nah, itu bisa diganti dengan glukomannan ini ya. Untuk produk olahan daging ya. Sehingga lebih meningkatkan kekenyalan ya dan lebih baik dibandingkan STPP pada konsentrasi yang sama. Ini penelitian mahasiswa saya. Oke, lanjut. Ini kukus probiotik tadi sudah dicicipi ya, sudah dipasarkan juga oleh PT Swayasa di UGM sana, dan juga sudah kita uji itu bisa menurunkan insiden diare pada anak-anak. Jadi makan itu 2 kali sehari itu kemudian diarenya menurun ya, tidak gampang diare. Oke, lanjut. Mie itu juga kalau direbus itu tidak keruh. Jadi istilahnya cooking loss ya, kehilangan padatan akibat pemasakan itu menurun dan meningkatkan daya serap air. Oke, lanjut. Bisa mengganti CMC. Ya. Oke, lanjut. Ini Melsec juga sudah kita coba. Itu juga bisa sebagai pengental ya. Karena penambahan glukomannan ini mampu meningkatkan viskositas dan buih ya. Buih dari Melsec itu lebih baik dibandingkan dengan karaginan ya. Sehingga pada pengujian sensoris atau organoleptis itu bisa
menghasilkan konsistensi dan muat protein yang lebih baik ya, dibandingkan dengan karaginan. Oke, lanjut. Jelly ini sudah kita coba ya. Jelly untuk nanti buatan oke nek maem niku. Nek pun maem jelly niku. Jadi kalau pas jagongan niku apa disuguhi ki sik dadi maeme mboten kathah nggih. Dikai treknya itu. Ya, tapi itu untuk diet niku ya. Itu rumah sakit sudah banyak yang minta untuk diet itu. Oke, lanjut saja. Bakso tadi juga 2% saja, Pak, sedikit saja sudah bisa memiliki tekstur yang menyerupai bakso komersial. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, lanjut. Ini sudah dikembangkan, ya, lanjut. Ya, saya kira penutup, saya kira glukomanan ini merupakan serat pangan alami yang dapat dimanfaatkan untuk ingredient pangan, untuk industri kimia dan farmasi. Dan umbi porang ini merupakan salah satu sumber glukomanan yang potensial, ya, yang perlu diuri-uri, ya. Jadi tidak boleh patah semangat, ya, dengan terus mengupayakan semoga bisa hulu hilir kita kuasai. Kemudian untuk menghasilkan produk glukomanan dan produk-produk turunannya diperlukan keterpaduan, ya, antara bahan baku yang Coba diangkat Pak. sudah siap itu. Diangkat berapa? Lemah dan tebel. Iya. 2 kilo plus ya. 4.000 ya. Harusnya 10.000. Kalau 2 tahun yang lalu 20.000. Ini dijadikan aja bisa tuku. Iya. Ini tambah gede lagi gitu. Ini bener ini orang bagus ini. Tahun ini gandeng ini. Oh, ada. Oh, itu lagi. Oh, dia mana? Terapia. Nah. Oh. Di sini sudah nggak ada jarak tanam, sudah nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Wis anu. Ukuran besar kecil semua jadi satu. Gitu. Kan di sini tanamnya semi liar. Iya. Jadi nggak perawatan insentif digulut-gulut enggak. Tanpa olah tanah juga. Karena yang dipakai tanah berhutani gitu. Iya. Apa Pak? Milik berhutani Pak ya? Iya. Batasnya milik gimana Pak? Bapak punya hak di mana? Ya, biasa dipandai perorangan yang tahu dalam arti ya antara AB ini sudah menjadikan sendiri. Oh. Batas-batasnya sudah disepakati gitu. Tapi ini ditanam benar ini Pak? Gimana? Ini ditanam apa lihat? Tanam ini sudah punya orang semua. Jadi pangkuan kami itu LMD Sumberwono Lestari itu 1.400 hektar itu total. Terus khusus yang ditanami porang itu sudah hampir 650-an hektar. Ada 9 petak hutan itu sudah kita tanam porang. Termasuk petak. Sing kono to. Duduk sing rendak lah. Bukan sing menak. Foto Pak, foto Pak. Ya memang belum panen semua, belum dipanen. Nunggu harga. Sing menak sing Coba itu. sing ditandai. Ini kelihatan. Saya tak foto yang tandai ngerti. Oh lah Nah, ini udah kelihatan semua. Tandai. Ya saya itu ben ngerti tandainya. Ini modelnya ditandai gitu. Khusus yang diameter besar siap panen yang Oh ditandai. gitu. Paling enggak yang umur 3 musim lah. Ya. 2-3 musim. Iya. Iya. 3 jadi musim. kita tahu mau yang kita panen itu berapa. Wah, bagus. Oh, itu. Heeh. Waktu nandai ketika masih ada batangnya. Iya, heeh. Oh iya. Iki lho lek men gede lek men. Itu masih kecil. Iya, masih kecil. Antara berapa? Oh. Ini justru ini yang nanti biasanya dipakai untuk disisir. Jadi kan masyarakat sini ada kalau panen itu bawa 2 karung, satu untuk yang besar-besar untuk produksi masuk ke pabrik. Kalau yang kecil-kecil untuk dijual lagi bibit. Bibit. Ya. Bibit malah mahal juga. Mahal ya. Tapi sekarang nggak nanam, wes Sekarang oke. Dulu itu Di luar, jadi bibitnya keluar aja, semua keluar, ya. keluar Jawa. Iya. Tapi mereka kan juga sekarang Sudah banyak. banyak. Mereka juga nanam terus nunggu panen. Jadi lek men loro injak men. Ini ya. 3 tahun, 3 musim itu. 3 musim 3 tahun. Tadi ada 1 tahun terus ini tumbuh lagi dia Ada yang kayak nyabang. Pak yang nanam kebalik itu
Ya nggak bisa nanam kebalik itu ada enggak? Mana? Ada nggak orang sini yang nggak tahu nanam kemudian namanya miring atau kebalik? Biasa enggak apa-apa. Ini kan ada yang Miring kebalik ataupun lumah nggak masalah. bisa. Enggak apa-apa. Nengkurep atau belum? Iya. Nanti juga ada itunya, nah itu tas itu loh, bunganya itu loh, Iya. sporanya itu Juga loh. bisa atau pakai itu? Bisa, heeh. Gitu lah. Sporanya itu ya tuku lagi gitu. Yang kata. Oh, Bibit, Bubing di atas. Kalau sekarang enggak ada. Sudah diambil. Sudah habis. Sekali gulung langsung ngirim loh Bu. Aku rasa wae. Neng gelundung cepet kan isar Pak. Satu peta ini 228 hektar semua 228 itu sudah ditanami orang ya. tanpa jarak tanam. Iya. Pak. Biasa ngono. Enggak. Caca. Bagian aja mungkin nggak apa-apa kali. Asal tidak saling nutup gini tajuk. Tapi kalau ini sudah waktunya tumbuh batang sudah rapat. Heeh. Iya rapat ini. Berapa lebarnya nih, Pak? Karena kan campur toh Pak. Campur, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi sempat terjadi pencurian nggak Pak kemarin? Pernah. Tapi sekarang sudah hampir semua mempunyai orang sudah meminimalisir. Dulu waktu awal-awal itu masih banyak pencurian. Kalau spora itu Pak. Oh kembang. Spora. Ya, dari hutan. Tapi mungkin hutan tapi teridentifikasi Iya. hutan mana gitu. Lokasinya, Lokasinya. terus cara olahnya, nanamnya. Ini nggak pernah dipupuk ya Pak? HL ini. Kok biasanya HL. hutan lindung ya? Itu nggak boleh ditebang. Iya. Ya pesanggem punya kewajiban untuk menjaga tegaan. Iya. Iya. Tapi diizinkan untuk nanam. Iya. Yang replanting ada Pak? Seperti di dalam jagung gitu ada Pak? Tanaman ini yang dipotong sudah habis, kemudian diganti dengan kecil, kemudian tanam jagung sekitarnya gitu ada? Tumpang Sari jangan jagung Pulau Ijo. Ada tapi jauh. Lokasinya jauh dari Kalau yang ini di yang enggak ada tadi. justru apa namanya sekarang beralihnya ke Porang semua Pulau Ijonya yang dikalahkan sekarang. Karena waktu itu orang masih Iya. Tapi sekarang bingung lagi mau kembali ke jagung lagi. Berarti domnya buat ngeringin jagung. Jagung juga wes udah semuanya nanti. Jagung, pon-pon. Yang penting bermanfaat. nanti. Bermanfaat. Itu pon-pon. Itu pon-pon. Ini kata. Jahe. Bukan. Temu, Temu tapi yang temu lawak. Temu sini ngelas. enggak terlalu Mahal. iya. Jahe mahal loh Pak janjane. Ya sini kok belum ada yang Kalau jahe di hutan seperti ini kurang sinar matahari. Oh iya. Tapi anu iso loh. Kayak apa? Temu-temu itu. Bisa. Temu lawak. Aku ini punya putih nggak bisa. Sulfit ya. Kalau kita nyebutnya lirang Pak. Kalau di perusahaan yang membuat ini itu biasanya dibakar, asapnya dihisap untuk ngeringkan itu sehingga nanti fungsinya agar warnanya itu tidak hitam. Memang nanti glukomenanya hilang karena larut di air, jadi hanya untuk menempelkan sulfit di situ. Setelah jadi seperti ini, nanti akan digiling, jadilah tepung porang. Ya. Kalau di labnya kami ini sering bermasalah mesin penepungnya yang penepung beras itu kan pakai mesin dengan HP yang kecil ya, sekitar mungkin hanya 3/4 sampai 1 HP, bukan diesel. Jadi karena di lab biasanya pakai listrik supaya tidak bau. Nah, sering kalau langsung banyak atau langsung dipakai ya. Nah itu yang dibikin kenyang kan gitu. Jadi 1 gram kalau jaringkan air 1 gram kan istilahnya di sini kan jadi kenyang. Tidak pengen makan lagi ya. Nah, untuk tahu ciri khasnya itu biasanya adalah dengan tadi kalau dibilangnya itu kentalan ya.
viskositas ya. Kental. Itu kalau kita lihat air, minyak goreng, kemudian kalau di oli itu kan ada namanya oli yang encer ya, oli apa saja, yang SAE 5 sama 40 itu apa? Ada oli gardan yang lebih kental lagi. Yaitu kentalan itu diukur dengan alat yang namanya viskometer. Nanti di lab diputar gitu, angkanya berapa, nanti dimasukkan situ. Kalau bisa tinggi berarti itu viskositasnya bagus. Ini kalau standarnya kalau di komersial itu sampai 18.000, punyanya yang diteliti Bu Maya tadi sudah sampai 73.000, sangat kental sekali dan hasilnya bagus. Ini saya simpen gini kecil ya, sujung gini, coba. Nanti diputar-putar gitu, Bapak aduk-aduk pelan-pelan. Nanti akan menjadi sudah seperti agar-agar itu. Padahal sedikit kok bisa seperti itu. Dan tadi disampaikan bahwa kalau untuk membuat agar-agar biasanya harus airnya panas. Kalau ini cukup air dingin, artinya ini bahwa ini bisa menyerap air. Fungsinya seperti itu, hidrokolit. Kemudian nanti ada glukomanan ya, yang komersial ya. Coba yang ini nanti juga bagaimana hasilnya. Tambahin dulu ya. Aluminium sewu nanti dimasukkan air batasnya kira-kira satu biji sak senti. Yes, kira-kira setengah. Oke, itu bahannya kan ada 3. Ada tepung, ini tepung glukomanan, itu yang dibuat di PP. Ini tepung glukomanan komersial, ini impor dari Cina. Terus ini satu lagi nanti yang dilarutkan itu tepung porang. Nah, kita lihat ya, kalau yang bagus biasanya nanti saya kasihnya itu ukurannya sama, nanti kekentalannya yang paling kental yang semakin kental berarti kualitasnya semakin nyerap airnya. Nah, itu bahannya biasanya dipakai ya tadi bikin jelly ya. Jelly itu air, ini kan dikasih mata koko terus ditampuri glukomanannya sedikit, terus nanti dibiarkan aja, nggak usah dipanaskan, agar-agar. Biasanya ibu-ibu udah bikin agar-agar itu kan direbus piye. Nah ini enggak perlu dingin, itu bisa nyetal. Jadi glukomanan kasarnya mentah atau nomor ya? Nek ini sudah grade-nya sudah bagus, tapi ya air mateng ya. Nanti air nggak mateng ya sakit perut. Ini bukan untuk membuat yang bisa dimakan ya Pak. Ini hanya untuk sekedar menguji bahwa dengan kondisi yang dingin itu bisa menyerap air. Nah, fungsi menyerap air itu sangat bermanfaat kalau jadi makanan. Jadi kita jadi cepat kenyang. Padahal kenyangnya air. Buat ini diet kok. Kalau tidak bisa ke belakang sembelit. Nah, biasanya itu kan serat. Nah, ini modelnya kan gel kan, seperti bedanya Nutrijel sama Nutrijel sama agar-agar. Nah, Nutrijel itu agak kenyal. Itu juga ada ditambahin kayak konjak gitu. Kalau agar-agar itu rumput laut, jadi beda. Sama-sama gel tapi beda kenyalnya. Nek Nutrijelnya habis kemanan itu tadi agak mantul-mantul. Kalau agar-agar itu nek dibelah gitu keras tapi enggak kenyal. Oh, diisi setengah jari nanti. Satu meja setunggal mawon nggih. Nggih, mangke setunggal kape malih dibandingke kalih. Nggih. Kape tasnya kira? Amit, thank you. Nika nek tasnya kira betul. Sendok.
Nah, oke, kalau saya kasih ini langsung diaduk. Ini grup penganan yang dari yang dibuat timnya lumayan. Iya, langsung di. Biar mengecil-ngecil. Langsung diaduk Pak Nek. Anu kayak enggak. Jadi dijunjung. Terus didiamkan. Sedikit. Pun kendor toh? Terus mengecil-ngecil. Ini nek dilebokke langsung blok apa terus gumpal nih loh. Nah. Ih. Apa tanda-tanda ya? Pak, sendok kalau penting wae. Wis kene. Sendok wis dadi jeli. Boleh ya. Nggih. Makan lho Pak ini. Ini nggak mendem buat nada. Enggak mendem. Airnya pakai aqua. Orang jadi kau ini gini Pak. Ini kira prakteknya siapa? Nah, awalnya menjaga bidang dibakar gatelan. Bakar. Pun kendor dereng. Pun. Didiamkan mawon. Ah, sepenting sekilo 10. Melok keangkat ya. Lho iya Wis masih dadi. culun nih. Kan melok keangkat. Seperti lem lho. Kendal. Nah, ini ya Mas. Nah, inilah. Oh, sudah jadi Mas. Jadi Mas. Ini bersama Pak Damiran ini. Jadi ini. Sudah kelet Mas. Mengental. Sana Pak. Terus mie itu tidak semuanya dari tidak semuanya dari bagaimana mungkin mahal banget Pak. 1 kilonya kan gitu. Ini bagian kecil aja untuk dibikin campuran. Tetap aja diisi kumpung lain dimasukkan. Itu ada nanti bikin kenyang gitu ya. Beras shirataki itu tidak sama, tidak semuanya dari ini, tapi dari Kayaknya besok ini Pak. Kita minta dikemas plastik kecil. Dah. Dah. Pun. Aman. Dah. Pelan-pelan. Ini nggak boleh langsung anu mangke jendel. pindu. Keras gitu.
Terus iki sing impor. Nggih, impor. Dikendel kan guys. Terus Nggih wis, rada anu tapi. Pak. Ada yang tebatan. Oh, perasaan Pak yo. Perasaan. Bismillah. Langsung diaduk. Jadi tambah gula. Jadi kalau ada kecampuran yang lain tuh ketawanya di sini Pak. Iya. Bahan-bahan lain, ternyata sama. Kelihatannya Terus sama di- tapi beda. Kalau mesin pengukur pengentalan itu kan nggak bisa itu angka segitu. Kalau yang ini tadi kan beda-beda. Bunda aku belum kental, ini belum kental, ini sudah kental. Kan kalau pakai manusia kan tergantung. Iya. Muternya. Makanya pakai mesin nah itu. Lagi ngencer. iki kok kan banyu kurang. Kurang bumbu. Oh, minus mateng. Ini kan makan. Gorengnya mateng. Ini lebih penting daripada itu. Ya. Istilah pakai lagi toh. Oke. Coklat lur Bu. My God. Ini coklat. Ini agar-agar. Agar-agar. Ini beras. Hukumi. Ini tepung porang. Masih tepung porang. Ini yang chip kualitas buruk. Ini chip yang bagus. Terus ini Pak ini langsung disajikan nanti kau. shirataki yang sudah masak. Ayo. Mie Pak yo. Ayo Pak yo. Mie kurang. Ning jeneng iki. Nah ini rasanya ini. Lanjut tolong rasanya. Masih. Iki lho guys, mie apa nih? Ini apa? Shirataki. Shirataki ya. Masa nandur tok. Yo mangan bareng. Soalnya enak akeh. Wis. Tak caloro ki. Enggak tak ibu lagi. Sowan tadi. Sowan. Kata cukup sindok loro iki. Ya. Ini shirataki. Aku nandur porang kecil lho lur, lagi arep mangan shirataki ya lagi iki. Baru ngerasain hasil panen ya. Iya. Tanam dari kecil sudah gatal. Iki guys. Mie porang shirataki. Weh, iki pano, mantap. Rasanya enak, mentul-mentul kayak pentil lur. Mie shirataki dari porang. Cuma jual orangnya aja belum makan. Belum, baru kali ini. Baru kali ini. Rasanya
lentur mendal-mendal gitu loh. Kayak karet. Dan dikunyah itu kerasa kerut-kerut gitu loh, Lur. Rasanya ya maknyos lah. Kalau enak berarti yang masak Pak yang enak. Minyak kan datar. Oh ternyata katanya Pak Joko minyak nggak ada rasanya. Berarti bumbunya terah enak. Oh, mau dikatakan tak ada sama. Ini kita uji coba sampai ke yang produk jadinya. Ini minyak Lur. Minyak gasau pedot Lur. Pelatihan ya toh. Pelatihan untuk madang mie gratis. Agar-agar gratis. Apa nggak cookies gratis. Coklat gratis. Biyo. Siapa sing pengen melok ayo. Teksturnya enak ya. Teksturnya empuk. Maknyos. Iya nanti harus subscribe ini. Nanti setelah makan ini biar gacor Lur. Mau nyikat Pak Paiti nih. Agar-agar Lur. Agar Pak Yo ini mau mencoba agar-agar ini petani porang kawak ini. Tapi belum pernah makan agar-agar porang. Ini campurannya koko. Kenyal. Wih, berat. Karena Nutrijel masih kenyalan ini. Kecil-kecil Mas. Atos. Lambene klimis kabeh Mas. Piye Pak Sok ayo. Kenyal. Kenyal Lur. Enggak sia-sia tanam porang ini sudah bisa merasakan. Gawe dhewe sampeyan iki. Cocok. Coklat. Oh, mantap. Ini coklat ini diproduksi UMKM. Binaan. Jadi Swaya. Kalau ini Pak Jokowi sebenarnya bondis ya? Satu bondis. Boleh. Ini yang beras loh. Dikasih air Pun. Pun. Kita tunggu prosesnya. Adang iki lho. Adang. Adang beras porang. Ini di Magicom Sakti ini. Berasmu ning kotak anu kono. Iya. Rasa kereng-kereng toh. Bijuh. Bateri wedi. Oke, jadi bubur Pak. Bajunya lu. Kak mumbul. Yo mumbul. Wila asli mumbul angkat nih. Ini registrasi fasilitas ya. Jadi yang punya rumah produksi ya, Kemudian
tempat itu harus ada tempat menampung bahan bakunya. Kalau semacam pabrik itu, yang pabrik itu ada bangunannya, ada tempat untuk menampung bahan yang datang dari petani, bentuk segar ya. Kemudian dan menampung bahan yang nanti akan dikirim, bahan segar apa yang diproduksi, itu harus ada tempatnya, dan ada bagian yang untuk pengemasnya dan alat angkutnya. Jadi kalau ini ada suatu ruangan begitu, berarti harus ada pembagian ruang-ruang pengolahan, pengemasan, penyimpanan, termasuk yang penerimaan. Itu harus ada bagian-bagian itu. Dan tempatnya tadi bebas banjir. Nah, kalau yang ini tadi kan masih jauh ya, masih jauh dari dikatakan itu. Masih terpisah-pisah, tempat sana, di sana. Dan mungkin kalau dilihat barangkali belum masuk. Dan nanti suatu saat menata begitu, barangkali ada yang bisa menggandengkan itu dalam satu unit produksi, lebih bagus lagi, milik koperasi atau BUMDes, saya nggak tahu ininya yang tepat seperti apa. Kemudian jadi ada sarana penerimaan, kemudian ada fasilitas pencucian bahan baku, ada mesin alat pengiris, ya, mesin pengiris, ya, pengiris umbi porang, dan mesin pengering, oven serpih porang yang memadai. Mesin pencuci tadi ada, ya. Kemudian mesin pengiris ada. Nah, mesin pengering ini multi tafsir, Pak. Kalau mesin pengering harus pakai mesin pengering, apakah itu dikatakan mesin? Ataukah itu sebagai rumah pengering? Kalau orang menangkapnya mesin pengering, ada mesin pengering yang miliknya PT apa ya, Yusi atau apa itu ya, yang di Surabaya itu, yang di Bali. Ya, itu kan, atau yang kalau di YouTube itu di Bali ada yang itu. Jadi diseracik, kemudian masuk dalam ruang pengering, lorong panjang gitu. Ini pakai sana, kemudian udara panasnya diperoleh dari pembakaran kayu, sehingga keluar itu sudah kering. Suhunya di situ 80 derajat ya. Nah, kalau harus itu, berarti ini ruang pengering mungkin nggak masuk. Tapi sebenarnya kalau misalkan dengan rumah pengering itu bisa kering, harusnya produk akhirnya itu bisa diterima. Namun mungkin kelemahannya apa Pak? Rumah pengering seperti ini itu kelemahannya adalah kalau hujannya 1 hari hanya 1 jam saja aman ya. Tapi kalau mendungnya 3 hari atau 4 hari tidak ada matahari, ya sama aja mandek ini. Rumah pengering itu kan sumber energinya kan dari matahari. Kalau selama 3 hari tidak ada matahari, ya sama aja. Kemudian solar cell-nya juga ada pemasukan. Sehingga yang paling tepat mungkin itu adalah rumah pengering seperti itu, tapi ada hibridnya. Hibridnya ada sumber panas yang bisa dimasukkan ketika tidak ada hujan selama sekian hari. Tapi kan tidak ada hujan sekian hari itu mungkin dalam setahun paling hanya tidak lebih dari 1-2 kali. Biasanya hujan 2 jam habis kering lagi. Ya, mungkin kesempatan tadi kelar kemudian tutup lagi dan tutup lagi bisa dihemat dengan cara seperti itu. Kemudian satu lagi yang keuntungan dari alat pengering itu adalah biasanya warnanya cantik. Kalau saya diajari guru saya itu Pak Budi dulu, kalau orang jemur langsung ke matahari, berbaju matahari dengan jemur yang dikasih kaca atau apa itu hanya dikasih panasnya saja, kasih plastik gitu ya Pak ya, yang apa ya, ini biasanya baju yang di bawahnya itu tetap tidak gampang kusam gitu. Itu persis dengan yang di bahan seperti ini dibikin. Ini fasilitas sudah, penerimaan, pencucian, pengirisan, pengeringan, kemudian ada pengemasan. Packagingnya seperti apa?
Kemudian ada ya semacam fasilitas sanitasi yang memadai. Kalau misalnya yang sering kali kita lihat itu kalau sanitasi yang jelek itu pada rumah penggilingan padi ya Pak ya. Jarang sekali rumah penggilingan padi itu bersih ya. Mesti ada sawang-sawang gitu. Tapi kalau rumah penggilingan padi yang di Jalan Seragen Madiun itu kayaknya sepertinya saya tuh lihat ada yang bagus, jadi sawang itu mesti bersihkan. Atau bahkan yang saya pernah lihat itu di Jakarta itu mesin penggiling padi itu seperti pabrik roti itu yang selalu bersih itu. Saya lihat di Thailand juga sama, penggilingan itu bersih, keluar itu berasnya. Tapi yang di desa kan biasanya sawang-sawang kesannya. Ini kita sebut dengan sanitasi yang harus bagus. Nah nanti kalau itu jadi benar, mungkin bagian yang rawat tempat, nyaponi, yang bersih itu ada. Kemudian harus ada fasilitas air bersih. Ya. Nah air ini nanti di belakang itu ada sebagai bagian yang cukup kritis. Untuk mencuci ini pakai air apa? Pakai air tanah atau air yang dari tempat lain. Dan mungkin bisa sebagai kontaminator, jadi bahannya itu airnya yang tidak bersih kemungkinan akan membuat bahan itu menjadi kurang bagus. Begitu kan kadang-kadang berlebihan. Mungkin air sekedar air bening asal tidak terlalu keruh atau bukan air yang sumberan atau sungai yang ini mungkin tetap masih bisa. Terus ini. Dan coba kita lihat ada listrik yang memadai. Ini kita masih jauh tadi. Listriknya harus pakai genset. Terutama ini mungkin saya kritik. Memang genset itu bagus, tapi selama kami mendampingi petani-petani yang mendapatkan alat-alat pertanian yang menggunakan genset misalnya ya. Mesin apa dibantu dengan genset tuh listriknya kuat. Biasanya itu nggak jalan karena tidak hemat di gensetnya. Biasanya akan lebih bagus kalau menggunakan sumber daya listrik yang ada atau itu yang dinaikkan. Mesti efisien karena dengan mengganti listrik, semua listrik itu biaya untuk beli oli. Kalau ada perusahaan yang lain-lain itu bisa atau tidak harus membeli BBM, tinggal cetak dan semua bisa melakukan, laki perempuan pun bisa. Jadi ya, tinggal dihitung-hitung itu menguntungkan tidak. Kalau menguntungkan ya dengan listriknya dinaikkan. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada tata alir ya. Kalau membuat rumah produksi itu alirnya dari masuk sampai dengan produksi harus jangan bolak-balik. Udah di sini pindahkan sana, pindahkan sini bolak-balik sehingga tidak efisien, malah bikin salah satunya yang seperti itu. Kalau nanti membuat rumah produksi yang bisa diregistrasi, mungkin salah satu nanti kalau dicek ada alat pemadam kebakaran ya, ditangi satu-satu. Ada masih banyak yang harus disempurnakan untuk menjadi sebuah unit produksi yang bisa diregistrasi. Tadi bilang ini mempersulit enggak? Ya sepertinya mempersulit, hanya yang kuat modal yang bisa ya. Tapi barangkali ini nanti caranya supaya bisa kan mau support atau nitip barangnya ke sana. Ya, terus lagi Bu yang ada CCP ada kayaknya. SDM-nya ini mestinya tadi disebutkan ada sistem manajemen yang bagus, tidak satu orang menangani semua, mesti ada ditugaskan organisasi yang ada kelompok tani itu menugaskan atau kelompok ini menugaskan seseorang atau beberapa orang yang khusus menangani itu. Jangan sampai berganti ketua kelompok tani juga menangani itu, nanti
semua ngaya anggap baik, mendingan dipasrahkan ini yang cuma yang saya tadi nggak tahu sistemnya bapak-bapak bagaimana untuk mengoperasikan bantuan Zoom yang segitu banyaknya, tapi belum berfungsi ya. Ya. Nanti kalau itu berfungsi, nama desa ini akan jadi lebih kelihatan. Oh benar toh. Apalagi bisa difungsikan untuk yang lain. Fungsikan untuk menjemur jagung, menjemur singkong di gaplek, menjemur yang lain. Itu akan lebih mesti tidak akan mesti dibolehkan oleh Kemenprin. Lebih baik bermanfaat daripada kosongnya. Terus Bu, yang organisasi terus lagi Bu, yang terakhir yang masih juga dulu. Ya, terus nanti terus ya. Lagi tes terus. Lagi terakhir juga. Ada Bu, ada kok. Terus loh. Habis. Itu yang tadi ya. Ya, sepertinya mimpi Pak, tapi bisa jadi kenyataan kalau kelompoknya solid. Ada satu orang yang agak gigih gitu, kesana sini untuk mencarikan supaya itu jadi itu dia ya. Bisnya nanti tahu kalau kemungkinan ini jadi dihindari ya, yang seperti ini sebaiknya dihindari supaya tidak jadi. Kemudian itu yang pengulangan bahan baku, penerimaan, pencucian ya. Pencuciannya ada kemungkinan rusak karena biologi, karena ada bakteri di airnya, ada bakteri coliform. Coliform itu mungkin semua tahu bakteri E. coli itu kan berasal dari perut ya. Artinya kalau air itu terkontaminasi dari kotoran manusia itu sendiri, airnya entah itu sungai atau apa, itu kemungkinan akan seperti itu. Maka biasanya kalau sumur itu dicek ada E. coli-nya berapa, nah, kemungkinan apakah itu terkontaminasi dari WC yang jaraknya itu. Biasanya cek oleh dinas kesehatan, E. coli-nya banyak, terutama kalau kelihatan di Jogja Pak. Jogja itu kan kosnya berdekatan, sumur-sumurnya kan nggak banyak pasnya Pak, dan itu sumur, kemudian WC-nya juga ada yang mungkin di beton, tapi ada juga bablas itu, sehingga kualitas air yang di Jogja itu tidak bisa dikatakan agak kotor Pak dengan E. coli. Kemudian pengeringan. Nah, pengeringan ini faktornya fisik misalnya. Alat-alatnya berkarat, ada korosinya. Ini juga bisa menyebabkan itu, sehingga dia diatasinya adalah harus dengan bahan stainless. Maunya stainless. Kalau bambu gimana? Itu juga bagus karena tidak akan berkarat loh. Lanak tadi loh. Dibandingkan besi ya. Kalau membuat alat dari besi kemungkinan karatnya ada, sehingga korosi. Kemudian kimia saat pengeringan apa? Kalau alat pengering yang model lorong tadi sekali masuk langsung kering dengan suhu yang 80 derajat sampai 100 derajat. Hanya di slide yang ingin